Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 12 SMA dimanapun anak-anakku berada, alhamdulillah kita kembali masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebagaimana kemarin kita membahas materi ketentuan mawaris dalam Islam atau menganalisis dan mengevaluasi ketentuan mawaris dalam Islam. Maka hari ini kita materi tersebut, kemarin kita sudah membahas dari A sampai C, A, B, C. Di halaman, kalau di buku itu ada pada halaman 142 sampai 100 dari buku itu 147 sampai 175 ya. Kalau tidak salah, silahkan nanti dibuka bukunya bab mawaris. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, boleh sambil dibuka bukunya. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. Ya. Jadi ahli waris itu semuanya ada 25 orang. Tidak lebih. 25 orang inilah yang akan menjadi ahli waris. Ya. Tidak juga kurang. Maksudnya adalah 25 orang ini yang akan menjadi ahli wariskah atau tidak. Selain itu tidak ada. Ya. 25 orang itu terdiri dari 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris asobah, ya, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Jadi 15 orang ahli waris laki-laki ini juga sebagai asobah, atau nanti ketika pembagian waris telah dilakukan, dia biasanya ketika ada sisa, dia mendapatkan sisa daripada harta warisan yang lain setelah dibagi. Itu namanya asobah. Dan itu hanya laki-laki, perempuan tidak dapat asobah. Dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang disebut dengan ahli waris zawil furud, ya, yang baginya telah ditentukan. Anak-anakku juga dapat nanti sambil menelaah ya Quran surat An-Nisa ayat 7. Nah, di situ dijelaskan perihal tentang waris ini. Baik, ini adalah bagan ahli waris. Mana ya? Boleh dibuka. Ini bagan ahli waris dari laki-laki. Ya. Kemudian dari perempuan. Ya. Lalu apa saja syarat-syarat mendapatkan warisan? Syarat-syarat mendapatkan warisan ada 3. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi seorang itu akan mendapatkan warisan apabila nggak ada penghalang. Kalau ada yang menghalangi, dalam artian dia juga ahli waris yang harusnya ke dia dulu, maka dia yang akan mendapatkan. Demikian. Jadi tidak ada penghalang. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Nah, jadi orang yang diwarisi meninggal dunia, ya, maka dia mendapatkan warisan, ya, karena tidak ada penghalang. Yang ketiga, ahli waris hidup syaratnya. Jadi ahli warisnya harus hidup. Kalau ahli warisnya juga meninggal dunia, maka tidak dapat. Maka yang mendapat adalah yang hidup setelahnya. Begitu kira-kira. Ya, saya ulangi, 3 syarat-syarat mendapatkan warisan. 1, tidak ada penghalang. 2, kematian orang yang diwarisi. 3, ahli warisnya hidup saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian ada ahli waris. Nah, jadi ahli waris mendapatkan waris, ya. Tetapi ketika ahli warisnya juga
meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan, maka turun lagi ke bawahnya. Nah, begitu kira-kira. Oke, yang selanjutnya, apa sebab-sebab menerima harta warisan? Sebab-sebab menerima harta warisan bisa karena 3 hal. 1, karena nasab atau keturunan. Ya, karena nasab atau keturunan. 2, karena pernikahan. Ya, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Jadi yang jelas dia sudah melakukan ikatan pernikahan, maka bisa dia juga mendapatkan warisan karena dia sudah terikat dengan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Nah, kita coba ya, kita jelaskan lagi. Jadi kalau tadi nasab nih, jadi orang misalkan dapat karena memang karena nasabnya, karena keturunannya. Anak mendapatkan warisan, karena memang dia anak dari orang yang meninggal. Nah, bisa jadi kan. Jadi itu contoh karena keturunan. Nah, kalau karena pernikahan, misalkan suaminya meninggal dunia, nah, maka istrinya mendapatkan warisan misal. Itu kan istrinya dapat itu bukan karena keturunan, tetapi karena pernikahan. Sedangkan yang ketiga adalah seseorang nih pernah memerdekakan budak misalkan. Ini zaman Rasulullah ya, zaman sebelum Rasulullah sampai Rasulullah ada. Kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan ya. Yaitu dia memerdekakan budak sehingga budak tersebut sudah menjadi orang yang merdeka, tidak lagi budak. Kemudian dia menjadi kaya raya. Kemudian orang kaya raya ini yang dimerdekakan tadi meninggal dunia. Nah, kebetulan budak ini misalkan tidak ada keturunan, tidak ada pernikahan dan seterusnya, dia hanya sendiri dan meninggal dunia. Nah, maka yang memerdekakan itulah yang diwarisi harta orang yang kaya bekas daripada budak tadi. Inilah yang disebut dengan wala. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, fa innal wala liman a'taq. Wala itu adalah milik orang yang memerdekakannya. Jadi warisan karena memerdekakan itu namanya wala. Nah, lalu apa sebab-sebab? Kalau tadi sebab-sebab menerima warisan, sekarang apa sebab tidak mendapatkan warisan? Ya, ini boleh dirangkum nanti nak ya. Yang pertama adalah kekafiran. Dalam artian berbeda agama. Ya. Contoh, yang satu muslim, yang satu non muslim, maka muslim tidak mewariskan kepada non muslim tidak mewariskan kepada muslim. Ya. Contoh seorang bapak kepada anak. Bapak muslim, kalau anaknya masih muslim berarti kan bisa anak tersebut menerima warisan dari bapaknya. Tetapi ketika anak tersebut misalkan dia keluar dari agama Islam, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, bapaknya tidak muslim, kemudian anaknya muslim, bapaknya meninggal dunia, maka tidak juga mendapatkan harta warisan karena bukan Islam yang menentukan ketentuan warisnya, karena yang meninggal bukan muslim. Nah, karena warisan itu adalah ketentuan daripada Islam. Begitu kira-kira. Jadi kata Nabi, la yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis sahih Bukhari, nomor hadis 6267 dalam kitab Faraid bab muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Jadi berbeda agama itu menghalangi waris. Yang kedua, pembunuhan. Jadi jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Contoh, karena pengen harta warisan nih, dibunuh nih bapaknya, nauzubillah min dzalik. Yang membunuh ya tidak dapat harta warisan. Walaupun sejatinya jatuh ke dia, karena dia menjadi pembunuh maka tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau
pun diwarisi kecuali sudah merdeka, yang wala tadi kan bukan budak lagi namanya. Yang keempat adalah karena perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Nah, hati-hati nih. Anak hasil perzinahan juga banyak, contoh tidak bisa menjadi wali, atau dia tidak bisa menjadi wali ketika dia laki-laki. Ketika dia perempuan, bapaknya atau orang tuanya tidak bisa menjadi wali baginya. Nah, dalam harta warisan juga demikian. Anak tersebut tidak dapat diwarisi dan tidak juga mewarisi. Maka na'udzubillah min dzalik, kita melakukan hal-hal yang demikian sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Dan yang kelima adalah karena li'an. Li'an adalah anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil perzinahan. Nah, ya. Jadi ada lima tadi sebab-sebab yang tidak mendapatkan warisan. 1, kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinaan, dan li'an. Nah, selanjutnya ketentuan pembagian waris. Boleh anak-anakku buka nanti pada surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu walad warisahu abawahu fali ummihi ats-tsulus fa in kana lahu ikhwah fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Nah, ini sebenarnya anak-anakku ketentuan pembagian waris itu tadi ada sulus sepertiga, ada sudus seperenam, ada nisab, ada seperempat, ada rubu ada nisab setengah, ada rubu seperempat, ada sulusain 2/3 dan seterusnya. Ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, ya. Nah, akhirnya konteks daripada ayat An-Nisa ayat 11 tadi kandungannya disimpulkan dengan ini: ahli waris zawil furud mendapatkan setengah, mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan. Ini ada nih dalam An-Nisa ayat 8 tadi disimpulkan seperti ini. Kemudian mendapatkan 2/3, sepertiga kah atau seperenam. Nah, jadi ada 6 macam kadar pembagian warisan. Tidak ada selain itu. Itu nak ya. Kemudian selanjutnya ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6. Jadi dia tidak ditetapkan dengan 6 ini, tetapi dia adalah sisa. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian. Misalkan enggak ada lagi nih ahli waris yang lain, tidak perlu lagi dibagi 1/6 segala macam, dia mendapatkan semuanya karena sisa daripada harta warisan itu. Ketika ada yang dia masuk rumusan ketentuan, maka dibagi dulu rumusan ketentuan, baru sisanya untuk asabah. Demikian. Demikian anak-anakku materi kita hari ini. Sebagaimana Bapak sampaikan sebelumnya adalah kita tentu banyak harus literasi yang banyak perihal materi ini. Perlu Bapak sampaikan, anak-anakku ini adalah materi yang memang mohon maaf di lembaga sekelas pesantren saja ini dipelajari selama 1 tahun, dan belum tentu kita betul-betul paham gitu ya. Apalagi ini kita di kurikulum 2013 ini memang hanya diajarkan pada satu kompetensi dasar saja, yang artinya bahwa setidaknya kita mengetahui walaupun tidak betul-betul mendalami. Tetapi apabila memang bisa mendalami, Bapak sarankan untuk terus literasi, melakukan literasi yang banyak, karena ilmu ini ilmu yang sangat penting dan mendalam gitu. Tetapi Bapak yakin ketika kita benar-benar membaca dengan baik, kita pahami dengan detail, maka insya Allah kita akan faham. Dan bahkan ketika dipraktekkan dalam sebuah contoh kasus, nanti dibaca bukunya ya, dari halaman 147 sampai 175, itu kita dapat menyelesaikan suatu kasus insya Allah. Suatu studi kasus disampaikan, misalkan ada yang meninggal A, B, C, D ditinggalkan, berapa dapatnya dan seterusnya. Maka silakan dipelajari detail, dibaca, jangan bosan-bosan membaca.
Ya, boleh juga memakai referensi lainnya. Kalau di buku ini dari halaman 147 sampai 175. Demikian anak-anakku, semoga